Halo semuanya, selamat datang di channel Kevin Kauni. Dan siap-siap untuk merinding di episode Night, Keviners Horror Night. Sebelum kita masuk ke videonya, aku mau jelasin dulu tentang episode ini. Ini adalah episode kedua dari episode Night. Jadi episode Night adalah dimana aku akan menceritakan pengalaman-pengalaman horor berupa cerita asli, pengalaman asli, mau itu dari Keviners, mau itu dari orang lain, ataupun dari cerita pengalaman aku sendiri. Dan jika pengalaman itu datang dari orang lain, maka aku akan mengajak orang itu untuk FaceTime bersama aku, atau aku akan mengajaknya face to face. Kalau gitu, mari kita lanjut ke videonya. Jadi kali ini aku akan menceritakan 3 pengalaman hororku yang tak kalah menyeramkan dari episode sebelumnya. Cerita yang pertama adalah pengalamanku saat aku berada di Surabaya. Lagi-lagi seperti di episode sebelumnya, cerita ini terjadi di rumah nenekku yang berada di Ngaglik, Surabaya. Dan masih sama, cerita ini terjadi di lorong yang sama yang aku bilang lumayan angker. Jadi saat itu aku dan satu keluarga sedang ingin pergi ke mall. Saat itu aku sedang berada di kamar tante aku dan aku ingin pergi ke kamar nenek aku. Dan ceritanya juga terjadi saat aku masih kecil, dimana mungkin saat aku masih kecil aku lebih bisa melihat daripada sekarang. Jadi saat itu aku harus melewati lorong itu untuk menuju ke kamar nenekku. Nah, jadi aku minta mbak aku untuk menggendong aku saat itu. Akhirnya mbak aku gendong aku dan kita berjalan menelusuri lorong itu. Seperti yang kalian tahu jika kalian mengikuti episode sebelumnya, aku bilang bahwa di lorong itu ada satu ruangan yang seperti gudang dan itu gak ada pintunya, guys. Jadi saat aku sedang menghadap ke sana, seketika waktu seperti berhenti dan telingaku mendengung seperti mendengar suara hair dryer. Dan benar saya, aku melihat seorang wanita, seorang cewek dengan baju yang warna-warni. Aku masih ingat bajunya berwarna, ada warna kuning, ungu, merah, biru. Ya, intinya warna-warni. Dan rambutnya sedang kemana-mana, rambutnya itu panjang dan terbang kemana-mana. Dan saat itu aku juga melihat dia juga tidak bergerak, tapi aku melihat dia memegang hair dryer seperti ini, mengarah kepada rambutnya. Cerita yang kedua adalah cerita saat aku live in. Jadi cerita ini terjadi sekitar 6 bulan lalu, di bulan November tepatnya 2019. Saat itu sekolah aku sedang melakukan live in atau menginap 2 hari di desa. Jadi waktu itu aku dan beberapa teman-teman aku sedang membantu petani di sana untuk bercocok tanam. Dan di sebelah tempat menanam itu ada sebuah saung. Di sana banyak orang yang duduk-duduk, teman-teman aku di sana semua untuk istirahat. Tapi di sana aku sangat bersemangat. Hari itu aku sangat bersemangat. Jadi saat yang lain lagi istirahat, aku membantu petani-petani di sana untuk menanam. Saat aku sedang beristirahat, aku ingat bahwa tidak sengaja aku merusak saung itu. Jadi saung itu terbuat dari kayu, dan saat aku mau duduk, ceplak! Salah satu kayu itu patah dan roboh ke bawah. Saat aku sedang meminum, seketika aku melihat seperti seorang sosok kakek-kakek yang berdiri di samping aku, melihat ke arah aku. Jadi aku pun tidak terlalu percaya bahwa aku melihat sosok itu. Walaupun aku melihatnya dengan sangat jelas dan aku masih ingat karakteristiknya seperti apa. Jadi aku memastikan, aku bertanya ke beberapa teman dekat aku. Dan rupanya saat aku bertanya-tanya, ada satu teman dekat aku di mana di malam harinya dia bersama teman-teman yang lain di kamarnya. Dia bermain-main tapi juga menggunakan kata kasar. Itu mungkin sangat mengganggu untuk penghuni yang ada di sana. Jadi dia bilang saat malam hari dia gak bisa tidur. Dan saat dia melihat ke jendela kamarnya, di depan situ ada satu warung, di mana di warung itu harusnya udah tutup karena udah malam, tapi dia melihat ada seorang kakek-kakek yang sama karakteristiknya dengan aku, tanpa aku harus bercerita karakteristiknya kepada dia. Jadi aku yakin ini bukan sekedar imajinasi aku, dan itu lumayan mengerikan. Jadi sosoknya adalah seorang kakek-kakek yang sudah lumayan bongkok, dengan baju meja, bisa dibilang motif batik. Ya, dan dia menggunakan sebuah peci warna hitam kecoklatan. Rambutnya sudah panjang, berwarna putih, dan terlihat sangat kusam dan kotor. Kurang lebih dia membongkok seperti ini dengan rambutnya sepanjang ini.
Nah, kita lanjut ke pengalaman horor aku yang ketiga di video ini. Jadi pengalaman ini juga terjadi saat aku live in. Jadi saat itu aku mendapat tempat tinggal atau rumah yang berada di pojok desa itu, dimana lumayan jauh dari rumah teman-teman aku. Dan saat malam itu kita semua harus bersama-sama kumpul di aula untuk malam perpisahan. Saat itu aku sudah sampai di aula pada sore hari, namun acara belum mulai dan aku lupa untuk membawa senter. Jadi aku mengajak beberapa teman aku, "Weh, temenin gue yuk, balik ke rumah mau ambil senter." Yaudah ayo, tapi ajak yang lain juga ya. Jadi akhirnya kita pergi berenam, dan dari aula ke rumah aku itu kita harus melewati banyak pohon pisang dan beberapa kebun. Dan di sana jika sudah malam sangat gelap tanpa lampu apapun. Di saat perjalanan balik ke rumah aku tidak ada apa-apa. Tetapi setelah aku mengambil senter aku dan aku jalan balik menuju aula, hal ini terjadi. Satu teman aku yang lumayan nakal, dia menjadi seseorang yang sok berani dan dia kayak pura-pura kerasukan di tengah jalan gitu untuk nakutin yang lain. Tapi mungkin penghuni di sana merasa terganggu. Jadi tidak lama setelah itu, saat kita sedang berjalan melewati banyak pohon pisang, tiba-tiba muka dia memuncak dan dia langsung mengajak satu teman aku dan berlari duluan ke depan. Jadi aku ditinggal dan beberapa teman aku di belakang dan aku kayak, apa yang terjadi sih? Jadi sesampainya di aula, teman aku ceritain semuanya. Anggap aja teman aku yang melihat sosok ini namanya Dono. Jadi si Dono ini, dia melihat sosok hitam yang duduk di atas pohon pisang dengan sendalnya dan dengan kedua mata yang berwarna merah. Dan dia bilang sosoknya seperti sosok anak kecil, entah cowok atau cewek. Jadi dari dua pengalaman sebelumnya, kita bisa mengambil pelajarannya. Jika kita sedang berada di tempat orang lain yang asing dengan kita, ada baiknya kita menjaga attitude kita agar tidak mengganggu penghuni yang berada di tempat tersebut. Karena setiap tempat pasti punya penghuni yang menjaga tempat tersebut dan jangan sampai membuatnya marah. Nah, barusan adalah 3 pengalaman horor yang tidak kalah seram dari episode sebelumnya. Nah, coba kalian komen di bawah menurut kalian gimana episode Night kali ini. Kalau gitu sampai ketemu lagi di malam Jumat berikutnya dan hati-hati mimpi buruk.